Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan terdengar suara saya. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Oke. Hari ini kita akan pelajari tentang salah satu terminologi ya di teknologi informasi, yaitu virtualisasi. Virtualisasi. Sambil menunggu teman-temannya ya. Beberapa hal yang akan kita pelajari yaitu apa itu virtualisasi, kemudian apa manfaatnya, kemudian macam-macam virtualisasi, kemudian adalah contoh software virtualisasi. Kita mulai, nanti kita ambil dari beberapa definisi ya, kita ulang-ulang supaya masuk dalam pemahaman kita. Virtualisasi salah satunya adalah memungkinkan kita membagi hardware sehingga dapat digunakan oleh beberapa sistem operasi. Jadi kalau misalkan kita biasanya ketika kita punya PC ya, kita punya satu personal komputer, maka defaultnya satu personal komputer itu ya satu sistem operasi. Jadi kita beli komputer, kita install Windows, maka sistem operasinya adalah Windows. Ketika kita menginginkan mempelajari tentang sistem operasi yang lain, maka kita membutuhkan perangkat lain, komputer yang lain. Jadi tidak bisa dalam satu PC terdapat dua sistem operasi gitu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi muncullah virtualisasi tersebut sehingga memungkinkan satu komputer, satu hardware itu akan diinstal lebih dari satu operating system. Ini pengertian yang sebelah kiri. Berikutnya adalah virtualisasi membuat tempat penyimpanan tunggal yang besar menjadi beberapa penyimpanan yang kecil. Jadi kita bisa analoginya seperti kita punya tempat ya, kita punya sebuah tempat, kemudian tempatnya itu bisa disekat-sekat. Misalkan dalam satu hall yang besar, maka kita bisa membuat petak-petak lokasi dengan membuat petak-petak. Nanti ketika petak tersebut dirasa kurang besar, maka kita bisa menggesernya dengan mudah. Jadi kalau sebelumnya misalkan di PC kita ada storage dengan ukuran misalkan 250 GB, kemudian ternyata kita membutuhkan storage yang lebih besar, misalkan 500 GB, maka cara yang tradisional adalah kemudian membeli storage yang baru, kemudian menancapkan ke PC kita. Itu cara yang konvensional. Cara yang terbaru adalah cara konvensional dengan cara menambahkan hardware yang baru itu salah satu keuntungannya adalah harus mematikan komputer. Komputer di-shutdown dulu, kemudian baru kita bisa menginstall atau memasukkan yang baru. Bagaimana cara menambah kapasitas kita tanpa harus mematikan komputer? Maka salah satunya adalah dengan memanfaatkan virtualisasi di bidang storage. Jadi kita punya storage yang besar, bisa kita geser-geser. Itu manfaat virtualisasi. Kemudian membuat virtualisasi membuat komputer fisik dapat menjalankan beberapa komputer, sama ya. Nah, komputer yang dijalankan tersebut itu disebut sebagai virtual machine, karena kita
punya satu komputer kemudian dibuat virtual, maka hasil dari mesin yang dihasilkan itu disebut sebagai mesin virtual atau kadang orang menyebutkan GES. Jadi sistem komputer ini, di komputer ini ada berapa virtual mesin, sama seperti di komputer ini ada berapa GES-nya. Jadi bisa jadi dalam satu perusahaan ya, beli komputer yang sangat besar, kemudian masing-masing usernya atau karyawannya diberi petak-petak di komputer besar tersebut, sehingga masing-masing usernya connect ke komputer tersebut. Satu seperti itu. Dari sisi hardware atau dari sisi arsitekturnya kita bisa lihat ya, ini adalah komputer yang biasa kita miliki, bahwa sebuah komputer itu terdiri dari beberapa peralatan fisik ya, seperti yang kita miliki. Kemudian kita install operating sistemnya, misalkan sistem Windows, kemudian di atasnya kita install beberapa aplikasi, misalkan Microsoft Office, kemudian web browser, kemudian video player, musik player, dan lain sebagainya. Masing-masing komputer, masing-masing aplikasi berdiri di atas sebuah operating system. Kemudian muncullah teknologi yang disebut sebagai virtualisasi. Kemudian dengan skema yang seperti ini arsitekturnya. Physical layer, kemudian di atasnya diinstal yang namanya adalah virtual machine monitor, atau kadang disebut sebagai hypervisor gitu. Jadi hypervisor digunakan untuk mengelola hardware-nya, physical hardware-nya. Kemudian di atasnya baru diinstal VMware yang lainnya. Jadi setiap VMware ini juga menggunakan resource hardware-nya. Nah, berapa jumlah besaran hardware yang digunakan oleh setiap virtual machine itu kemudian dikelola atau di-manage oleh si virtual machine monitor ini atau hypervisor-nya. Jadi di sini sehingga memungkinkan ada operating system yang disebut sebagai GES operating system. Nah, di sini kita bisa menginstal sistem operasi yang berbeda-beda. Satu Windows, dua Linux macam-macam dan seterusnya ya. Ini virtual machine ya. Tanpa virtual machine maka satu OS memiliki semua resource-nya. Sedangkan dengan virtual machine maka multiple OS akan share hardware resource-nya. Apa kelebihan kita harus menggunakan virtual machine? Bisa jadi ya, di dalam satu virtual machine ini dia memiliki sebuah aplikasi khusus yang dia tidak ingin terkontaminasi dengan aplikasi yang lain. Jadi aplikasi A sangat secret misalnya, maka kita create. Karena antar virtual machine 1 dengan virtual machine 2 tidak terhubung secara logika, secara logik. Secara hardware iya terhubung, tapi dia tidak bisa diakses karena secara logika itu tidak terhubung, defaultnya tidak terhubung. Apakah kemudian bisa dihubungkan? Bisa dengan mekanisme tertentu, yaitu logiknya terkonek menggunakan prinsip-prinsip dari jaringan komputer, karena setiap menghubungkan dua komputer maka yang bisa digunakan sekarang caranya adalah menggunakan mekanisme, kalau di jaringan namanya oscillator. Apakah ada mekanisme yang lain untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain? Ada, biasanya digunakan oleh peneliti-peneliti dan itu biasanya tidak dipublish. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya secret, mereka membentuk suatu sistem sendiri bagaimana cara mengkomunikasikan satu komputer dengan komputer lain. Sedangkan yang dipublish sekarang, yang digunakan secara umum, yang dipelajari dalam dunia
komputer, maka itu adalah yang dipublish. Untuk hal-hal yang bersifat private, khusus saja seperti misalkan di Departemen Pertahanan misalkan, harusnya mereka memiliki sistem sendiri yang sistem tersebut hanya diketahui oleh beberapa orang. Jadi tidak menggunakan pengetahuan yang umum itu. Misal apa ya? Misal peralatan senjata itu misalkan kayak seperti drone gitu. Jadi komunikasi antar satu device dengan device lain dia memiliki kriteria sendiri. Misalkan dari sisi kalau wireless dari sisi frekuensinya, sehingga antara pengirim dan seterusnya ya. Yang kita bahas tidak itu, tetapi yang kita bahas masih secara umum. Sehingga antara virtual mesin satu dengan virtual mesin yang kedua, jika dia memang ingin berkomunikasi, maka bisa mengikuti kaidah-kaidah yang dipelajari di konsep jaringan. Berikutnya adalah kalau misalkan di virtual, kira-kira apa saja sih yang bisa di virtual itu? Yang bisa di virtual adalah banyak ini, yaitu server, desktop, ya, storage, application, network, dan seterusnya. Jadi teknologi virtualisasi inilah yang menjadi salah satu fondasi nanti munculnya teknologi cloud di belakang hari. Ya. Maksudnya beberapa puluh tahun berikutnya, sekitar 10 tahun lagi, kemudian berbekal dengan konsep virtualisasi ini kemudian tumbuh teknologi yang lain yang disebut sebagai teknologi cloud computing yang akan kita pelajari mungkin 2 bulan lagi atau 1,5 bulan lagi itu. Dasarnya adalah ilmu tentang virtualisasi. Keuntungan dari virtualisasi, satu, pengurangan biaya investasi hardware. Jadi membeli satu barang yang besar dengan kapasitas, contoh misalkan saya membeli barang dengan ukuran yang seharusnya kalau PC biasa itu ada 20 gitu. 20 itu seakan-akan secara kapasitasnya dijadikan satu, saya beli itu, maka jatuhnya harga per satuannya tentu akan lebih murah. Gitu. Nah, sehingga mengurangi biaya investasi. Maksudnya karena kita membelinya langsung partai besar ya. Tapi ini juga ada kerugiannya. Kerugiannya apa ya? Karena di awal jadinya besar. Kalau dihitung pada akhirnya iya murah, tapi di awalnya mau nggak mau besar. Kemudian yang kedua adalah kemudian backup dan recovery, karena kita sudah punya yang bisa digunakan untuk menampungnya. Bayangkan kita punya di perumahan ya, kita beli rumah satu, ya, terus lama-lama diisi barangnya rumahnya nggak muat. Terus gimana ini barangnya? Kelebihannya. Kemudian kita beli rumah yang kedua misalnya. Tentu harganya jatuhnya di satuannya akan lebih besar. Beda kalau misalkan kita langsung beli yang besar, memang belum dipakai, tetapi space-nya saya punya. Begitu lebih rumah saya beli 10 rumah misalkan, tapi yang digunakan satu, begitu barangnya di rumah satu itu lebih, maka saya bisa langsung menggunakan rumah yang kedua untuk ditempati barang tersebut tanpa saya harus melakukan proses-proses yang lain, beli barangnya, karena beli hardware itu kan nggak langsung butuh langsung ada, kan enggak ya? Prosesnya harus, mungkin kalau perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor pemerintah harus lelang, menunggu datangnya barang dan lain sebagainya, itu lama. Kalau tersedia secara langsung, maka kita bisa menggunakannya. Nah, itu seperti itu. Kemudian mengurangi panas karena jumlah hardware-nya lebih kecil, meskipun kapasitasnya sama, tetapi secara fisik dia lebih kecil dibanding ketika kita membeli hardware sejumlah kapasitas tersebut. Kemudian mengurangi biaya space dibanding dengan
20 PC dengan satu PC besar dengan kapasitas yang sama dengan 20 PC tadi, tentu biayanya space lebih rendah. Karena kenapa? Karena secara total ukurannya tentu lebih kecil. Kemudian memaintain satu device seakan-akan itu lebih mudah daripada 20 device tadi. Kemudian standarisasi hardware, karena device-nya besar maka pasti spesifikasinya sama. Beda kalau kita butuh 20 komputer tadi, bisa jadi kita sulit untuk mendapatkan 20 PC tadi dengan spesifikasi hardware yang sama. Bisa jadi bisa jadi tidak. Sehingga ada kemungkinan terjadi potensi kemungkinan tidak samanya, tidak standarnya antar PC tersebut. Kemudian replacement. Jadi kalau tinggal diubah-ubah, diganti space-nya, kapasitasnya itu lebih mudah. Jadi teknologi ke depan itu teknologi yang menggunakan komputer besar yang penggunaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saya punya sesuatu yang besar, komputer besar, tetapi ketika orang menggunakannya tidak saya berikan semua yang besar tadi, tapi saya berikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kurang ditambah lagi. Dan hal tersebut sangat mungkin ketika ditemukannya teknologi virtualisasi. Nah, contohnya digambar seperti ini. Ketika belum ada virtualisasi, maka semua hardware-nya hanya dikelola oleh satu operating system saja, dan ini dipakai semuanya, tidak bisa di sedikit-sedikit. Ketika di sini ininya bisa di sedikit-sedikit, CPU-nya seperempat ditaruh di sini misalnya, seperempat ditaruh di sini, seperempat ditaruh di OS yang lain, tinggal seperempat lagi nanti bisa lagi misalkan bisa digunakan. Tetapi kalau misalkan ini tidak bisa, ini berarti digunakan semuanya. Semakin banyak aplikasinya. Aplikasi pertama dia bagus karena memorinya bisa dia maksimalkan, kebutuhan memorinya dia bisa maksimal karena aplikasi yang lain tidak menggunakannya. Tapi begitu ada aplikasi berikutnya di sini, maka bisa jadi karena aplikasi berikutnya itu juga mengakses memori, menggunakan memori, maka aplikasi yang sebelumnya itu akan berkurang akses memorinya. Berbeda dengan sistem yang sudah virtualisasi, maka ini fix ya. Jadi kalau misalkan ini taruhlah ini 1 giga memorinya. Kemudian untuk virtualisasi, untuk hypervisornya ini butuhnya biasanya kecil ini, 128 MB. Terus kemudian aplikasi di sini saya kasihkan 256 MB. Maka 256 ini sudah pakai aplikasi ini di sini. Meskipun kemudian saya menambahkan aplikasi-aplikasi di virtual machine yang lain, dia tidak akan mengganggu karena sudah dialokasikan, sudah di sini. Gitu. Jadi aplikasi yang berjalan di sebuah virtual machine dia tidak akan terganggu oleh aplikasi di virtual machine yang lain. Beda ketika kita tidak menggunakan aplikasi, ketika kita tidak menggunakan virtualisasi, ketika aplikasi dijalankan, aplikasi pertama kemudian muncul aplikasi yang kedua, maka ada kemungkinan aplikasi di aplikasi pertama itu menjadi lebih lambat karena adanya aplikasi yang kedua. Kalau di virtualisasikan, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ini konsep bagaimana cara virtualisasi itu dibangun. Ya. Ini sama tradisionalnya, ada hardware-nya, operating system, semua aplikasinya taruh di sini. Sedangkan virtual sama sebenarnya, di sini ada tools-nya, ada disebut sebagai hypervisor, kemudian muncullah virtual machine 1, virtual machine 2, virtual machine 3. Dan itu yang dijual ketika misalkan Anda pesan ke provider seperti Niaga Hoster, terus kemudian yang penyedia jasa layanan VPS itu, virtual private server. Jadi dia muncul karena
adanya teknologi virtualisasi. Ya. Dan akses sebuah aplikasi peralatan semuanya via jaringan, memudahkan pengelolaan dan meningkatkan keamanan dengan cara isolasi beban pekerjaan atau aplikasi dengan yang lainnya. Diisolasi. Jadi pekerjaan di sini, betapapun pekerjaan di virtual mesin yang di sini berat, dia tidak akan mengganggu pekerjaan di virtualisasi yang lain. Kemudian memberikan akses untuk mengoperasikan aplikasi dari mesin-mesin berbeda secara bersamaan. Oke. Jadi mesin-mesin anggap saja seperti operating sistemnya ya, ada yang Windows, ada yang Linux. Kapan kita menggunakan Windows? Kadang kita menggunakan Windows di sisi klien. Kapan kita menggunakan Linux? Kita menggunakannya ketika kita berinteraksi dengan server atau kita menggunakannya sebagai server. Jadi bisa mesinnya berbeda-beda dalam satu hardware. Kemudian mengoptimalkan utilisasi dengan sistem tunggal. Jadi jika sudah dibagi-bagi, kita akan tahu sisanya berapa, sisanya juga bisa digunakan. Tuh. Kemudian ini tipenya, kita ulang lagi. Jadi tipe hypervisor pertama adalah tipe pertama ada fisiknya, kemudian ada hypervisornya yang saya sebut tadi. Ini yang tipe virtualisasi. Kemudian baru muncullah VM1, VM2, VM3, VM4 dan seterusnya. Jadi fisikalnya dikelola oleh satu level di atasnya yang disebut sebagai hypervisor. Kalau yang di atasnya adalah physical hardware, kemudian di atasnya operating sistemnya berarti, terus kemudian di atasnya baru model VMware 1, VMware 2 dan seterusnya. Ini persis seperti misalkan Anda menginstal ini workstation, lebih dikenal sebagai workstation. Model seperti ini yang sering kita gunakan di komputer kita. Kita punya laptop, kita punya Windows. Gimana supaya kita bisa install Linux? Maka di atasnya kita install seperti VMware Workstation. Kemudian di VMware itu baru kita install VM-nya untuk install Linux dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan, tetapi modelnya disebut sebagai workstation karena itu untuk hal-hal yang sifatnya kecil untuk uji coba. Tetapi kalau misalkan diimplementasikan untuk server yang besar, maka modelnya bisa seperti ini. Hypervisor. Software yang bisa digunakan untuk contoh hypervisor ini namanya misalkan VMware vSphere, Citrix XenServer atau Microsoft Hyper-V, itu yang terkenal. Yang paling terkenal adalah VMware vSphere. Pekan depan kita akan mempelajari tentang lebih detail tentang VMware vSphere. Untuk pekan ini kita mempelajari virtualisasi secara umum. VMware berbayar, VMware ini berbayar dan memang komersil ya. Memang edisi komersil sehingga di situ ada sertifikasinya. Jadi sertifikasi untuk mengoperasikan hypervisornya VMware vSphere. Kemudian kalau Citrix XenServer itu dulu free ya, dulu free. Tapi lama-lama ada yang seperti model-model software kebanyakan ya. Jadi ada yang satu dipublish sebagai free, itu untuk menarik user atau menarik komunitas untuk mencobanya secara gratis. Tetapi nanti ketika diimplementasikan dalam bisnis istilahnya, karena menghasilkan uang, maka dia tidak diperbolehkan. Jadi edisinya hanya edisi komunitas yang hanya untuk belajar. Nah, sehingga sekarang Citrix XenServer mengeluarkan yang versi berbayar. Kalau Microsoft Hyper-V mestinya karena Microsoft sistemnya
sudah perusahaan yang sudah dikenal, tentu dia memang sengaja membuat itu untuk supaya berbayar. Nah, untuk lengkapnya coba kita cek di untuk lebih detailnya kita bisa cek ya, menambah pengetahuan dengan teknologi informasi. Di Google Anda cek misalkan teknologi virtualisasi. Kita lihat beberapa saja ya. Yang jelas nanti bisa Anda lanjutkan. Jadi apa itu virtualisasi? Kita lihat dari sini langsung dari Indonesian Cloud. Nah, Indonesian Cloud karena itu mendasari virtualisasi akan berikutnya mendasari munculnya teknologi cloud. Virtualisasi adalah sebuah proses berbasis software atau virtual merepresentasikan dari sesuatu, baik itu aplikasi virtual, servernya, storage-nya, dan networking-nya. Virtualisasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi ongkos IT sekaligus meningkatkan efisiensi untuk bisnis. Jadi kedepannya memang yang dipilih adalah model virtualisasi ini. Jadi ada sebuah corporate, bedakan corporate dengan diri kita ya. Jadi kalau corporate dia membeli peralatan hardware yang besar, kemudian dia pecah-pecah secara virtual supaya lebih mudah untuk memaintenance-nya. Mengapa perlu dilakukan virtualisasi? Ini dari sisi bisnisnya keuntungannya. Satu, menghemat biaya. Karena virtualisasi mengurangi jumlah server yang kita jalankan. Oh ya. Jadi kalau misalkan kita butuh 4 server, kalau cara tradisional berarti kita harus beli 4 PC. Tapi kalau misalkan dengan virtual server, maka kita bisa beli satu PC yang besar. Besar itu dalam artian kapasitasnya. Karena secara fisik itu tidak besar. Komputernya kecil, tapi secara kapasitasnya besar. Sama seperti kita beli memory card itu misalkan, atau semacam flash disk misalkan. Dulu kita punya flash disk kapasitasnya misalkan 1 giga, ukurannya ya segitu secara fisik. Sekarang misalkan ada 250 giga, 250 kalinya. Apakah ukuran fisiknya 250 kalinya? Kan enggak juga. Jadi ukurannya tetap segitu saja, tetapi kapasitasnya yang besar. Begitu pula juga yang ini. Ketika kita membutuhkan 4 server, maka butuh tempat 4 server. Tapi ketika kita beli yang komputer server yang di atasnya, maka yang kapasitasnya 4 kali tersebut, maka secara fisik juga dia lebih kecil. Kemudian baik untuk lingkungan karena jumlah hardware yang dibutuhkan bisa berkurang secara gratis, maka satu, penghematan energi dari sisi listriknya sehingga menghemat. Kemudian ini mengurangi pekerjaan administrasi. Dengan penggunaan virtualisasi, maka sistem administrator tidak perlu support banyak mesin. Jadi tidak perlu berpindah-pindah mesin. Mesin A dicek benar, colokin lagi ke mesin B, mesin C, mesin D. Nah, lama jadinya. Tapi kalau misalkan satu mesin, maka dia bisa memonitor semuanya. Itu maksudnya. Mempermudah instalasi sistem, ya, karena semua dilakukan sama ya. Kemudian tipe-tipenya ini sudah, nah ini sama tadi, server fisik, kemudian ada hypervisor. Hypervisor contohnya tadi adalah VMware vSphere, kemudian Zen-centric. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, atau ini, jadi ini adalah penyedia tool virtualisasi. Jadi untuk membayangkan kita bisa juga langsung mengetahui atau mempelajari toolsnya.
Kadang secara teknologi kita paham, kurang begitu paham, maka kita bisa bergeser langsung untuk uji coba toolnya atau mengetahui toolnya apa. Dengan membaca dari sisi toolsnya, maka kita akan bisa memahami apa arti teknologi yang pelajari. Ini adalah penyedia jasa layanannya, satu perusahaan VMware. VMware merupakan pemain besar dalam dunia virtualisasi. Jadi kebanyakan sekarang semua perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan virtualisasi, maka secara tidak langsung namanya sama dengan VMware. Kemudian yang berikutnya adalah Zen. Zen ini ada yang berbayar, ada yang open source seperti yang saya bilang tadi. Jadi apa beda open source sama yang berbayar? Yang berbayar tentu ada yang bertanggung jawab, ada yang bertanggung jawab. Sedangkan ketika yang di open source, masalahnya adalah kadang tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kebenaran atau fix dari software tersebut. Sehingga ketika ada trouble, maka sifatnya itu hanya bantuan. Jadi kita hanya bertanya-tanya, kemudian kita kerjakan gitu. Kalau misalkan tidak untuk urusan bisnis, untuk urusan belajar itu tidak ada masalah ya. Tapi ketika itu urusan bisnis, maka tidak seperti itu ya. Harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap operating systemnya. Kemudian ada Open PZ dan seterusnya ya. Tapi biasanya yang terkenal ini. Besok kita mempelajari, pekan depan kita khusus pelajari VMware saja. Hanya sekedar untuk mengetahui tools-toolsnya. Kenapa kita mempelajari VMware? Karena VMware yang paling top di dunia virtualisasi, sehingga kita belajar terkait dengan tools-tools yang dia miliki atau fitur yang dia miliki. Kemudian berikutnya adalah, ini termasuk masih terkait dengan teknologi informasi virtualisasi. Anda bisa baca di sini macam-macamnya ya. Tapi kira-kira seperti yang saya jelaskan tadi. Tuh. Nah, berikutnya adalah kita bisa tanya ke YouTube-nya ya, apa itu teknologi virtualisasi? Silahkan dilihat di sini ya. Kalau saya search, ininya banyak sekali. Virtualisasi dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah providernya. Nah, ini provider yang lain. Providernya cuman nggak muncul ya. Karena provider maksudnya yang ini tadi. Saya ingin mencari, ada nggak video yang menerangkan tentang, menjelaskan tentang penyedia jasa layanan virtualisasi. Maksud saya yang menerangkan sepintas tentang VMware, Zensitrix, Zensource, dan lain sebagainya. Berikutnya install. Kita sudah tahu yang pertama, yang paling populer adalah namanya VMware vSphere. Mungkin sekarang versi yang kalau tahun lalu itu kalau nggak salah versinya 6.7 ya. VMware vSphere ESX 6.7. Sekarang belum tahu berapa ya. Bagaimana cara instalasinya? Kita bisa cek di macam ini ya. Nah, ini 7.0. Ada 7.0 berarti yang sekarang. Ini 6.7 kemudian 7.0. How to install kita bisa cek di sini. Ya. Sekedar melihat saja bagaimana cara menginstalnya, kemudian dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya fitur-fitur di VMware vSphere nanti kita pelajari pekan depannya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan tanya jawab ya. Saya stop dulu.
Oke, kita mulai. Saya baca dulu ya. Dari Yafi, ya sebentar. Dari Yafi Effendi, apakah ada perbedaan ketika menginstal sistem operasi menggunakan virtual machine dengan yang tidak? Ketika kita punya laptop, kemudian di atasnya kita punya operating system, kemudian di atasnya ada virtual machine, tadi di bawahnya ada virtual box, kemudian kita install sistem operasi Windows lagi. Pertanyaannya menurut saya adalah mungkin bagaimana cara menginstal Windows di atas virtual machine dengan menginstal Windows di laptopnya. Pada dasarnya sama instalasinya. Jadi tidak ada perbedaan antara kita menginstal Windows di atas PC kita langsung dengan di atas virtual machine. Ya, yang kedua Firman Aulia, apakah aplikasi VirtualBox termasuk virtualisasi? Iya. Lebih spesifik lagi dia virtualisasi yang tipenya adalah workstation, yaitu hanya berjalan di PC saja. Sedangkan yang VMware EXI itu skalanya adalah skala server. Contoh misalkan yang diinstal di Pens. Jadi Pens punya server yang besar, kemudian dibagi-bagi servernya banyak. Ada server yang menangani email saja, server yang menangani storage saja, server yang menangani database saja, server yang menangani aplikasi add-all-nya saja, server yang menangani aplikasi MIS-nya saja. Jadi banyak servernya. Nah itu yang model tipe 1 yaitu besar. Dan itu bukan seperti yang VirtualBox, karena kalau VirtualBox hanya coba-coba saja untuk pembelajaran, bukan untuk yang levelnya server. Malik Arosid, apa perbedaan teknologi virtualisasi dengan cloud? Ya, virtualisasi itu merupakan dasar dari implementasi cloud nanti. Ya, tentu apa yang ada di cloud jauh lebih besar daripada virtualisasinya. Jadi contohnya misalkan virtualisasi itu hanya membagi-bagi saja, membagi-bagi hardware menjadi kecil-kecil, dan oleh cloud yang kecil-kecil itu kemudian dijual. Jadi bedanya gitu ya, teknologinya menggunakan virtualisasi, kemudian sama cloud dijual hardware itu. Namun di cloud tidak hanya hardware saja yang dijual. Nanti di cloud itu ada 3 kategori, yaitu kategori infrastruktur, kategori platform, kategori service. Gitu kira. Kalau virtualisasi tugasnya hanya membagi saja. Penerapannya ini ya saya misalkan pengen jualan virtual private server, seperti di Niaga Hosting, apa ya sebenarnya ya? Saya cek dulu. VPS yang terkenal di Indonesia. VPS ya. Bisa Anda cek ya di VPS di Google ya, VPS di Indonesia misalkan Hostinger dan lain sebagainya. Itu menjual. Nah, dia bisa menjual servernya itu karena ada virtualisasi. Jadi dia beli besar, kemudian diecer. Gitu. Sama prinsipnya seperti barang-barang yang lain. Anda beli baju, beli makanan gitu yang besar sekali, grosiran, kemudian Anda ecer per on gitu. Beli kacang goreng yang banyak sekali, kemudian ada plastik sendiri kecil-kecil. Kenapa kok bisa digitukan? Karena ada plastik yang ukuran kecil tadi, sehingga kacang-kacang yang besar itu bisa dimasukkan ke tempatnya yang lebih kecil. Nah, konsep itulah virtualisasi. Ketika kita punya hardware yang besar, kalau tidak ada virtualisasi ya barangnya besar semuanya. Tapi begitu ada virtualisasi kita bisa
membagi kecil-kecil, kemudian yang kecilnya itu kita jual. Gitu. Itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan VPS. Salah satunya. Nggak hanya itu yang dijual. Fajar Wicaksono izin bertanya, hypervisor itu nama aplikasi atau gimana? Hypervisor itu nama sistem operasi yang berada di atas itu. Jadi namanya itu hypervisor. Jadi contohnya hardware, prosesor itu kan bukan merek ya. Prosesor, memori itu kan bukan merek. Jadi orang menemukan, oh konsep ini benda ini disebut apa ya? Oh disebut memori saja. Kalau ini disebut prosesor saja. Oh di atasnya kita butuh sistem operasi. Sistem operasi yang mengelola hardware itu sebuah aplikasi yang mengelola hardware disebut sistem operasi. Sedangkan di atasnya sistem operasi yang mengelola hardware dan kemudian bisa membagi satu-satu, memecah-mecah, maka disebut sebagai hypervisor. Istilah. Apa contoh hypervisornya? Ya, contoh hypervisornya adalah hypervisor yang dimiliki oleh si VMware vSphere tadi, hypervisor yang dimiliki oleh Citrix, dimiliki oleh dan lain sebagainya, yang providernya virtualisasi tadi. Itu. Jadi pertanyaannya kalau Windows kan punya sistem operasi namanya Microsoft Windows. Kalau Linux ada Linux Debian. Mac iOS misalkan nama sistem iOS, nama sistem operasinya. Gitu. Jadi hypervisor itu seperti sistem operasi. Mohon izin bagaimana pemanfaatan virtualisasi. Nah itu tadi, cloud itu suatu perusahaan, jadi dia beli barang yang banyak sekali. Prosesornya besar, storage-nya besar, network-nya besar, terus apa lagi? Itu yang di level infrastruktur. Kemudian dia pecah, dia jual satu persatu. Nah, cara pecahnya gimana? Hardware itu dengan menggunakan hypervisor tadi. Hypervisornya dari mana? Saya ambil dari perusahaan VMware vSphere EXI, tapi saya bayar ke perusahaan tersebut, license, subscription. Jadi dalam 1 tahun misalkan saya menggunakan itu untuk satu software pemecah, untuk kapasitas sekian, misalkan bayarnya adalah $100 misalkan dalam 1 tahun. Nah kemudian hardware saya pecah-pecah menggunakan software, terus saya jual. Kalau ini lakunya saya pecah, harganya misalkan $50 atau $10 per bulan lebih. Nah, ketika dikalikan saya untung. Gitu. Kira-kira nanti semester berapa kita akan praktek cloud computing? Kita pelajari di semester 4 ya. Jadi semester pertama kita fokus kepada secara teknikal, kita fokus pada desain webnya. Kita belajar tentang HTML, CSS, JavaScript, kemudian mungkin ditambahi dengan yang namanya Bootstrap. Secara umum itu disebut sebagai front end. Jadi bisa bikin tampilan web lah. Semester kedua, tampilan webnya itu harus dibungkus dalam satu framework untuk front end. Terus kemudian kita juga belajar tentang back end. Nanti di semester 3 kemampuan pemrograman web di sisi front end dan back end kita itu dijadikan satu. Terus diuji coba dengan membuat aplikasi yang dikerjakan. Misalkan sekarang itu yang jadi tugas di semester 3 ini adalah membuat aplikasi TA atau proyek akhirnya mahasiswa D3 IT reguler yang kemarin didaur ulang menggunakan konsep yang sudah mereka pelajari. Tapi mereka mengerjakannya di komputer mereka. Nanti di semester 4 aplikasinya itu baru dimasukkan di cloud. Jadi bisa diakses lewat internet. Gitu. VirtualBox sama VMware.
Kalau VirtualBox saya nggak tahu ya, VirtualBox itu nama produk ya, saya nggak tahu ada nggak perusahaan VirtualBox gitu ya. Tapi sejauh yang saya tahu VirtualBox itu hanya mainan di komputer PC untuk membagi. Tapi kalau VMware itu nama perusahaan besar di bidang teknologi virtualisasi. Produknya yang komersial namanya VMware vSphere XI yang akan kita pelajari pekan depan. Dan itu digunakan untuk memecah-mecah tadi. Dan itu kliennya banyak sekali, terutama untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang membutuhkan memiliki server sendiri. Contohnya PENS. Atau setiap perguruan tinggi pasti memiliki servernya sendiri, pasti sekarang dia menggunakan konsep virtualisasi. Tidak mungkin komputernya single tadi. Kenapa? Ya tadi keuntungan virtualisasi salah satunya adalah kemudahan pengelolaan. Terus kemudian mengurangi listrik. Kemudian mengurangi space. Kemudian berikutnya secara total harganya lebih murah daripada kita beli banyak tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi? Mau open mic, silahkan. Ronaru Irami. Boleh ditulis, boleh ngomong langsung. Oh iya Pak, maaf izin bertanya Pak, Ronaru Irami Pak. Ya silahkan. Saya mau menanyakan ini, mungkin agak melenceng ya, atau untuk iCloud atau Gmail atau yang lain-lainnya itu termasuk ke mananya Pak ya? Itu storage penyimpanan atau masuk virtualisasi atau gimana Pak? Yang satunya. Dan satu lagi untuk keamanannya kan seperti iCloud di iPhone atau di MacBook atau di itu kan satu email bisa dipakai untuk semua gitu, bisa dipakai iCloud, bisa dipakai untuk yang lain-lainnya. Itu untuk keamanannya bagaimana Pak ya? Gitu aja Pak. Terima kasih. Oke. Ini saya rekam, saya takut suaranya nanti nggak muncul, jadi saya tulis saja. Jadi seperti iCloud yang ada di iOS itu ya, iOS ya, Gmail dan ya itu salah satu jenis virtualisasi juga. Jadi semacam layanan yang ditaruh, termasuk salah satu model layanan di cloud ya, di bidang storage. Jadi layanan cloud itu banyak sekali. Misalkan ada 100 jenis layanan di cloud. Nah, seperti Gmail, iCloud itu salah satunya, salah satu jenis layanan. Keamanannya, kalau kita menggunakan public service kayak Gmail ini kan milik orang ya, artinya milik orang. Kita hanya menggunakannya saja. Maka ya yang bisa kita lakukan ya hanya sekedar menjaga kerahasiaan user dan passwordnya saja. Nggak bisa lebih dari itu. Sepanjang user dan passwordnya tidak diketahui orang, maka aman. Selain itu kita nggak bisa. Kalau misalkan suatu perusahaan ingin mengamankan sendiri, ya dia bikin sendiri sistemnya, ya, sehingga dia bisa melakukan filter terhadap macam-macam. Jadi misalkan filter terhadap spam, atau misalkan mengakses email tersebut hanya user-user tertentu. Misalkan saya punya kantor, PENS, maka yang mengakses ke emailnya PENS itu hanya dari kampus saja misalkan. Jadi harus dari kampus saja bisa mengakses. Kalau di rumah saja, di rumah gimana? Tidak bisa. Nah, kita bisa punya pilihan seperti itu. Kalau misalkan ya kita buat sendiri. Tapi kalau misalkan di cloud, Gmail, ya itu mutlak milik mereka. Kita hanya
mengikuti saja. Masalah keamanan itu banyak, nanti akan dipelajari lebih khusus ya. Ada mungkin di babnya jaringan-jaringan itu. Macam-macam ya, jenis threat-nya, jenis ancamannya sekaligus cara mengamankannya. Menjawab nggak? Kalau enggak silahkan di open mic lagi. Silahkan kalau yang lain. Jadi di teknologi ini kita tidak belajar tentang teknikalnya, tetapi belajar tentang pemahaman atau informasi. Jadi wawasan maksud saya ya, wawasan. Jadi kita tidak belajar teknis, ada di mata kuliah ini ada yang fokus kepada teknikalnya di bidang itu saja. Contohnya misalkan web design, maka yang Anda pelajari ya HTML, kemudian CSS, JavaScript, itu saja. Tapi ada juga mata kuliah yang membangun wawasan kita bahwa ketika kita di dunia industri itu banyak pekerjaan, salah satunya misalkan front end developer, pengembang front end. Apa saja yang dipelajari? Satu, dipelajari HTML, CSS, JavaScript yang Anda pelajari di semester 1. Namun ada juga yang lainnya yang mungkin bisa jadi sempat atau nggak sempat dipelajari di materi itu. Tetapi secara wawasan Anda tahu bahwa untuk menjadi front end web nggak cukup itu. Lalu apa itu? Kita harus mempelajari tentang framework. Nah, jadi framework itu sebuah guidance. Ketika kita mengerjakannya itu sudah ada panduannya. Itu lebih mudah, lebih cepat, lebih cocok untuk praktisi. Ya, contohnya misalkan mungkin ya mirip atau tidak ya. Contohnya misalkan kita bikin masakan rawon gitu. Maka kadang kita juga perlu belajar dasarnya, artinya komposisi bahan bakunya itu apa saja. Tetapi kita juga perlu tahu untuk level praktisnya gimana. Untuk level praktisnya ternyata sudah ada bumbu yang jadi rawon itu, tinggal masak dimasukkan selesai. Nah, ternyata ada juga bumbu yang lainnya, bumbu lodeh misalnya. Masak dimasukkan selesai, tanpa saya harus mengetahui secara detail. Nah, dua hal tersebut harus kita sama-sama pelajari. Dari sisi dasarnya, praktikalnya Anda lakukan semua, tetapi dari sisi wawasan Anda juga harus tahu, ternyata banyak sekali yang bersebaran ilmunya. Nah, salah satunya di materi konsep teknologi informasi ini kita belajar tentang wawasan. Saya mungkin tidak mengajari detail tentang VMware EXI, kemudian Citrix, tapi paling tidak Anda tahu bahwa ketika kita membutuhkan virtualisasi, dua provider terbesar itu yaitu VMware dan Citrix. Sehingga suatu saat ketika ada suatu kebutuhannya adalah harus memiliki kantor Anda, organisasi Anda ternyata membutuhkan banyak server, maka Anda harus teringat, konsep penyelesaiannya adalah dengan menggunakan virtualisasi. Dulu katanya saya dapat informasi kalau nggak VMware, ya Citrix. Nah, Anda coba langsung, Anda bandingkan harganya. Oh, ternyata yang VMware ternyata jauh lebih mahal. Saya butuh alternatif yang lain. Berarti Citrix. Nah, jadi poin-poinnya Anda dapat. Terus kemudian gimana caranya? Gampang. Cek di YouTube cara instalasi Citrix, selesai semuanya. Tapi hal tersebut hanya Anda dapatkan ketika Anda punya wawasan, punya pengetahuan. Kalau tidak punya pengetahuan ya bingung gimana caranya, diapakan. Nah, di konsep ini saya berusaha memberikan wawasan kepada Anda tentang dunia IT secara keseluruhan. Saya berharap seperti itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Tanyakan aja semuanya, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab, saya catat, nanti saya cari.
Untuk komunikasi di mata kuliah ini terserah Anda nanti apakah cukup lewat komtingnya, jadi salah satu saja, jadi informasinya saya berikan, atau Anda bikin grup sendiri, misalkan grup untuk mata kuliah ini, silahkan ya. Enaknya gimana? Hal-hal seperti itu belajar juga dari si mahasiswanya ya. Jadi ya memang Anda tidak pernah bertemu secara langsung, jadi mungkin sulit juga komunikasinya. Jadi komunikasinya juga ada lewat WhatsApp ya, tanpa tahu wajahnya gimana. Terus kemudian ada satu problem yang harus dipecahkan, harus didiskusikan secara WA padahal belum pernah ketemu. Nah, itu juga mungkin ya tantangan sendiri ya. Nanti untuk informasi tentang ini apa itu materi dari saya, kemudian ini saya rekam, nanti mudah-mudahan hasilnya bagus bisa diupload. Kalau tidak, menggunakan rekaman saya yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada biar efektif ya. Kalau tidak ada kita akhiri saja, sekian. Berikutnya akan kita lanjutkan di pekan depan. Baik, terima kasih kedatangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.